Halo, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Ternyata kita berjumpa lagi ya. Meskipun dalam pembelajaran daring, anak-anak tetap semangat. Nah, materi PABP kita hari ini sudah masuk ke pelajaran 6, yaitu tentang Brahma Wihara. Apa itu Brahma Wihara? Brahma Wihara adalah sifat luhur yang penuh kebahagiaan atau keadaan batin yang luhur dan mulia. Brahma Wihara ini sering juga disebut sebagai catur paramita atau 4 sifat luhur. Nah, berarti ada 4 ya anak-anak Brahma Wihara, yaitu ada metta, karuna, mudita, dan upeka. Hari ini kita akan membahas tentang metta, yang artinya cinta kasih, yaitu cinta kasih yang universal, cinta kasih tanpa niat untuk memiliki, yang diwujudkan dalam pikiran, yang selalu mengharapkan agar orang lain selalu bahagia, sehat, dan panjang umur. Cinta kasih universal juga berarti cinta tanpa pilih kasih, tidak membeda-bedakan suku, agama, kaya, miskin, cantik, ataupun jelek. Anak-anak, ada kalanya orang memberikan cinta hanya untuk sebagian orang saja, untuk orang yang dia sayangi, atau keluarga saja. Itu bukan termasuk cinta kasih. Dan ada kalanya seseorang itu berbuat baik agar mendapatkan berbagai keuntungan, misalnya ingin terkenal, disegani, atau dipuji. Nah, kebaikan demikian memang dilakukan dengan cinta, tetapi bukanlah cinta kasih karena masih mengharapkan imbalan. Perbuatan yang didasarkan pada metta akan membuahkan berkah yang berlimpah. Nah, jika seseorang ingin hidup tanpa musuh, tanpa kesedihan, maka harus mengembangkan metta. Ciri-cirinya adalah selalu ada kemauan baik. Ia berfungsi untuk melenyapkan kejahatan yang ada di dalam diri sendiri. Yang menjadi penghalang metta adalah kebencian dan cinta karena nafsu dan pamrih. Salah satu contoh metta adalah Buddha Maitreya. Beliau memiliki cinta kasih yang universal, sampai-sampai beliau berikrar untuk tidak menyentuh daging hewani. Nah, mengapa demikian? Karena beliau tahu dengan menyentuh daging, dengan memakan daging akan menyakiti makhluk itu hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Oleh karena itu beliau berikrar untuk bervegetarian. Dan nama Maitreya juga berasal dari kata Maitri anak-anak. Maitri itu sama dengan metta yang berarti cinta kasih. Hanya saja metta itu berasal dari bahasa Pali dan Maitri berasal dari bahasa Sanskerta. Yang kedua, contoh mempraktekkan metta adalah Sang Buddha. Pada zaman Sang Buddha masih hidup, anak-anak, beliau memiliki seorang saudara sepupu yang bernama Dewadatta. Dewadatta ini sangat tidak menyukai Sang Buddha walaupun mereka sepupuan, karena Dewadatta merasa Sang Buddha selalu disegani dan dihormati oleh orang-orang dan dipilih menjadi ketua sangha, sedangkan dia tidak. Jadi dia merasa benci dan dendam terhadap Sang Buddha. Kemudian Dewadatta pun berniat buruk. Dia mengurung seekor gajah dalam sebuah kurungan yang beberapa hari tidak diberi makan, sehingga gajah tersebut merasa lapar dan sedikit mengamuk. Kemudian pada suatu hari Sang Buddha sedang berjalan di taman. Nah, pada saat itu juga Dewata memberikan minuman alkohol kepada gajah yang kelaparan tersebut. Jadi gajah tersebut selain lapar juga mabuk, sehingga gajah tersebut sangat marah. Dan ketika itu Sang Buddha sedang berjalan di taman. Kemudian Dewadatta pun melepaskan gajah yang sedang mengamuk tersebut, sehingga gajah tersebut menabrak orang-orang yang ada di depannya, sehingga orang-orang mengeluh kesakitan. Kemudian setelah sampai di depan Sang Buddha, ternyata gajah tersebut tidak menabrak Sang Buddha.
Dengan kekuatan cinta kasih Sang Buddha, sang gajah tersebut menunduk dan menangis di depan Sang Buddha. Nah, inilah yang disebut dengan kekuatan cinta kasih. Dengan kekuatan cinta kasih, Sang Buddha mampu menaklukkan amarah sang gajah tadi, sehingga sang gajah tadi merasa bersalah dan dapat berlutut di depan Sang Buddha dan menangis. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Namo Buddhaya, Namo Maitreya.